Shalom saudara, bertemu kembali kita di kegiatan kita Selamat Pagi Roh Kudus. Saya percaya, kita semua di tempat ini percaya bahwa rekan-rekan, saudara-saudara yang mendengarkan dan belajar memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman, kita pasti diubahkan, siap untuk menghadapi hari ini dengan pengharapan. Mari kita persiapkan hati kita saudara, mari kita menyembah Tuhan kita, Allah yang bertahta di atas puji-pujian kita orang-orang percaya. Kami bersyukur Tuhan, sebab tidak ada Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah yang lebih besar daripada Engkau. Kami rindu selalu untuk datang, untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan Engkau, Raja di atas segala Raja. Mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan penyembahan ini saudara. Rindu selalu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai tak ingin ku terpisah. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati tiada yang seperti memberikan kedamaian
tiada yang seperti-Mu. Engkau Allah yang hidup, tak ada yang seperti-Mu, memberikan hikmat dan pengharapan. Kami bersyukur Tuhan. Mengangkat wajah kami, memandang pada keindahan, sebab Engkau Yesus yang selalu membawa kami pada kemenangan. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Ku mengangkat wajahku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Mari kita nyanyikan sekali lagi saudara. Ku mengangkat. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Dengan setengah suara kita naikkan lagi. Ku mengangkat wajah. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Kami mengangkat tangan Dan ku kami. angkat tanganku Ke tata kasih ke karunia-Mu. tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus Tak sahabatku. sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Sekali lagi kita katakan, sebab tak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Sebab tidak ada Allah seperti Engkau, tidak ada Tuhan seperti Engkau Raja kami. Kami bersyukur hari ini, kami memuji dan meninggikan Engkau.
Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman. Kami tahu Engkau hadir di sini, memberikan pengertian, memberikan pengharapan. Kami melihat hari ini adalah harinya Tuhan. Kami mau bersuka cita sebab ada jawaban, pemulihan, kelepasan, jalan keluar. Ada berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, melalui sermon kali ini, saya berharap kita mengerti bahwa firman Tuhan adalah jawaban untuk semua permasalahan kita, bahkan semua masalah pikiran atau mental kita, atau orang sebut mental disorder gitu kira-kira ya. Dan apapun yang menjadi beban saudara. Tidak ada yang lebih penting daripada firman Tuhan. Bahkan Alkitab dengan jelas berkata, tanpa firman tidak ada yang jadi dari semua yang sudah dijadikan. Mari kita belajar saudara. Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, katanya begitu ya. Jadi pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa saudara. Orang yang tidak berharap, jiwanya menjadi tidak aman, menjadi tidak kuat. Itu sebabnya banyak masalah tekanan yang membuat orang gak kuat menanggungnya. Sebab dia mengira masalahnya terlalu besar dan tidak mungkin, tidak ada harapan untuk selesai. Tidak ada harapan untuk teratasi. Seolah-olah masalah ini memang hanya bisa dihadapi dengan menyerah gitu. Jadi banyak orang mengalami depresi, anxiety, banyak orang stres, dan banyak mental disorder lainnya. Bukan masalahnya yang besar, tetapi orang mengira Tuhannya yang kecil. Bukan masalahnya yang terlalu besar, tetapi orang tidak mengenal Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Orang tidak mengenal bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, bukan hanya untuk di kehidupan yang sekarang, tapi juga untuk di kehidupan yang akan datang. Pengharapan adalah, kata firman Tuhan, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Itu sebabnya Daud ketika ia tertekan, dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Saudara yang saat ini mungkin sedang tertekan untuk masalah keuanganmu, tertekan untuk masalah kesehatanmu, engkau melihat betapa banyaknya yang harus dibayarkan. Biaya anak-anak, biaya sekolah, untuk pakaian, untuk minuman, untuk kendaraan, cicilan ada banyak. Atau saudara merasa ada gangguan pada tubuhmu, sakit di pinggangmu, sakit di lututmu, atau permasalahan di keluargamu. Saudara, firman Tuhan adalah jawabannya. Kalau saudara tidak tahu jawaban yang harus dilakukan, tindakan yang harus dilakukan, justru renungkan firman Tuhan. Karena Alkitab dengan jelas berkata, kalau saudara dan saya merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, memperkatakannya, maka kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Perhatikan, ketika kita merenungkan, memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, akan muncul tindakan yang hati-hati. Jadi bukan hanya sekedar kita kemudian bertindak, tetapi tindakan yang muncul itu juga berasal dari Tuhan. Karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa Allah lah yang mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan baiknya. Saudara, jangan mengira ada masalah yang lebih besar daripada firman Tuhan. Tidak ada yang lebih besar daripada maut. Tuhan kita sudah mengalahkannya. Alkitab menunjukkan bagaimana hal-hal besar justru terjadi bagi mereka yang percaya. Hal-hal mustahil justru terjadi bagi mereka yang tidak percaya. Bagi mereka yang percaya, maaf. Saya mau kasih tahu bahwa satu kali Abraham sudah jelas dikatakan oleh firman Tuhan sudah tidak mungkin punya anak lagi, sudah mandul. Sarah istrinya sudah mati haid. Tapi apa yang terjadi? Tetap ia punya anak, Ishak. Perhatikan saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Kita perlu merenungkan firman-Nya dan memperkatakan firman Tuhan supaya saudara tahu, ia jauh lebih besar daripada masalah kita. Ada satu kejadian di Ziklag ketika Daud lari dari Saul dan ia tinggal di Ziklag. Dia mau berperang,
Begitulah kira-kira ya. Tapi ketika dia pulang ke tempat tinggalnya di Ziklag, banyak wanita sudah ditawan, Ziklag sudah dikalahkan. Akhirnya orang-orang mau melempari Daud dengan batu. Daud sangat tertekan sebab orang bercakap-cakap dan mau melempar batu kepadanya. Tetapi dikatakan, namun Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan. Lihat, dia sudah menghadapi maut, mau menghadapi maut, sudah pasti akan dilempari batu. Dia nggak bisa melawan banyak orang. Daud menguatkan percayanya pada Tuhan dan justru dia mengalami kemenangan. Saudara, tidak ada masalah yang terlalu besar. Tapi kalau saudara pikirkan terus masalahnya, saudara ulang-ulang terus masalahnya, maka masalah itu justru menjadi besar dan Tuhannya menjadi semakin kecil. Kita mungkin tahu lagu rohani, dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Perhatikan, ayat itu memang benar, lagu itu memang benar. Harus Tuhan dulu yang terlebih besar, baru kita bisa menjadi terlebih kecil. Harus Tuhan yang direnungkan, harus firman Tuhan yang direnungkan, supaya saudara melihat bahwa permasalahanmu itu sebenarnya adalah permasalahan biasa. Tidak melebihi kemampuan manusia dan permasalahan yang biasa. Jadi, tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya. Saya selalu berpikir begini, jika tidak ada jalan keluar yang diberikan, maka Tuhan adalah jalannya. Karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita juga bisa lihat banyak sekali kejadian di Alkitab, di mana salah satunya Gideon dengan 300 orang saja. Tadinya ada 32.000, disuruh pulang yang takut, tinggal 10.000, disuruh minum air, dan cara yang benar itu hanya 300 orang. Dari 300 orang ini pergi berperang melawan musuh yang sangat banyak. Dan tahukah saudara, mereka bahkan tidak perlu berperang. Karena musuhnya saling bunuh. Dan yang terbunuh 120.000 orang. Dari mana jalannya kalau bukan dari Tuhan? Tapi bagian saya adalah ikut firman Tuhan. Pergi, berjalan, melangkah, dan melihat Allah yang berperang ganti saya. Apapun masalah saudara, tidak ada yang lebih besar daripada firman Tuhan. Ada jalan keluarnya. Mungkin dokter berkata nggak ada jalannya. Tapi firman Tuhan berkata ada jalannya selalu. Mungkin keuangan saudara, utang segini, penghasilan segini, tidak mungkin saya bisa bayar. Dan orang mulai berkata, 7 turunan pun kamu nggak akan bisa bayar. Saudara, itu tidak mungkin terjadi kalau saudara merenungkan firman Tuhan. Tidak ada yang lebih besar. Kita adalah anak-anak Tuhan yang berhak atas janji Tuhan karena kita adalah ahli warisnya. Jadi bagaimana mungkin janji yang sangat besar dan berharga dari Tuhan itu tidak kita dapatkan? Lalu bagaimana kalau saya tadinya membuat kesalahan? Bagaimana kalau kesalahan ini adalah perhitungan saya yang salah? Saya terlalu berani, terlalu gegabah, terlalu nekat. Saudara, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun kita membuat kesalahan, datang sama Tuhan. Karena justru di dalam Dia ada kebenaran, ada jalan keluar dan jawaban. Kita mungkin takut apa yang akan saya makan, apa yang akan saya pakai, bagaimana nanti hidup saya 1 bulan lagi. Bukankah sudah ada di Alkitab dikatakan, jangan kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan, akan apa yang kamu minum, kamu pakai. Bapamu di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Itulah sebabnya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cuman satu hal itu yang penting, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain akan ditambahkan. Kalau saudara pusing dengan banyak hal, saudara akan takut. Makanya Alkitab berkata kekhawatiran membungkukkan orang. Tetapi kabar sukacita itu hanya dalam Tuhan dan membuat kita bersemangat untuk menjalani hari-hari kita. Jangan khawatir, bikin pengharapan saudara. Bikin itu besar. Bikin itu besar yang saudara gak akan mampu lakukan tanpa Tuhan. Karena hari ini ada jawaban, ada mujizat bagi hidup saudara. Saya berharap saudara percaya dan merenungkan serta menghafalkan ayat firman yang sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan saudara. Mari kita berdoa saudara. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan.
Kami mau melihat kepada wajah-Mu, melihat kepada firman-Mu yang selalu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami mau melihat bagaimana jawaban itu tersedia. Dan saat ini kami mau percaya bahwa sekalipun kami belum melihatnya, sama seperti Abraham yang tidak tahu pergi mau kemana, tapi dia berjalan saja karena Engkau yang suruh, dan dia melihat tanah perjanjian itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau memandang kepada wajah-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Oh Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Kami mengangkat tangan Dan ku kami, angkat meninggikan Engkau Tuhan. ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sekali lagi saudara, tak pernah Dia tinggalkan kita. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dengan firman-Mu. Kami tahu kami punya pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami diberkati di pekerjaan kami. Kami diberkati di studi kami, di keluarga kami. Apa yang kami lakukan berhasil di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Mari kita bersemangat, excited untuk hari ini. Buat setiap kita yang ingin mendengarkan sermon dari GKKD Shouters, saudara bisa dengarkan di YouTube GKKD Shouters ataupun di Spotify GKKD Shouters Sermon. Tuhan Yesus memberkati saudara.